perkenalkan kami dari kelompok Instagram. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisnesti Dami Simbura. Nama saya Rizka Julia Rahmatwati Telambanua. Nama saya Elintan Patemano. Nama saya Wirkulina juga. Ya, nama saya Sugeng Nusjai. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kali ini kami akan memaparkan materi kami mengenai yang pertama, pengertian daripada histogram menurut para ahli, yang kedua, jenis-jenis histogram, yang ketiga dan yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk histogram. Topik pertama akan dijelaskan oleh teman kami Elintan Patemano. Definisi histogram menurut para ahli. Nah, menurut Gauss, dia menyatakan bahwa untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan sekelompok orang, tabel besi dan sebagainya. Nah, menurut Howard, histogram adalah suatu cara untuk menampilkan dan dengan membagi data ke dalam interval-interval dan menunjukkan jumlah data yang jatuh dalam setiap interval. Nah, menurut David, dia menyatakan bahwa histogram adalah sebuah grafik yang menunjukkan frekuensi kemajuan data-data pada interval yang disebut di kelas. Nah, di sini kami telah menyimpulkannya. Histogram adalah representasi diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentangan tertentu. Nah, frekuensi data yang ada pada masing-masing telah dipresentasikan dengan bentuk grafik, diagram, batang, atau kolom. Yang kedua yaitu jenis-jenis histogram. Di sini ada beberapa jenis histogram. Yang pertama, histogram seragam. Nah, histogram seragam ini adalah distribusi yang mengungkapkan bahwa jumlah suatu kelas terlalu kecil dan setiap kelas memiliki jumlah elemen yang sama. Yang kedua, ada histogram bimodal. Nah, histogram bimodal ini memiliki dua puncak. Bimodal dikatakan terjadi ketika kumpulan data memiliki pengamatan pada dua jenis individu atau kelompok gabungan yang berbeda jika pusat dari dua histogram yang terpisah cukup jauh untuk variabilitas di kedua kumpulan data. Yang ketiga, ada histogram simetris. Nah, disebut histogram simetris karena dia berbentuk lonceng. Ketika histogram simetris ini terjadi ketika kita menggambar garis vertikal di tengah histogram dan kedua sisi memiliki ukuran dan bentuk yang identik. Histogram dikatakan simetris dan sempurna jika bagian kanan gambar mirip dengan bagian kiri gambar. Histogram yang tidak simetris disebut miring. Yang terakhir ada histogram probabilitas yang menunjukkan representasi bergambar dari distribusi probabilitas diskrit. Ini terdiri dari beberapa persegi panjang yang berpusat pada setiap nilai X dan lurus setiap persegi panjang sebanding dengan probabilitas nilai yang sesuai. Saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 3 tentang penyajian data dalam bentuk histogram seperti pada gambar berikut ini. Nah, cara menyelesaikan soal berikut ini kita akan menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita harus mengurutkan data dari nilai yang terkecil sampai ke yang terbesar sehingga kita bisa mencari frekuensinya. Setelah itu kita harus mencari jangkauan dengan simbol J sama dengan X maksimal dikurang X minimal, di mana X maksimal itu merupakan nilai data terbesar dan X minimal itu merupakan nilai data terkecil. Nah, di sini kami menemukan bahwa data paling terbesar adalah 99 dan data paling terkecil adalah 35. Jadi 99 dikurang 35 yaitu 64. Cara yang ketiga yaitu mencari banyak kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana log N ini merupakan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini itu berjumlah 80 data. Terus
Setelah itu 1 ditambah 3,3 log 80 sesuai dengan jumlah datanya. Nah, log 80 ini adalah 1,903. Setelah kita menemukan nilai log 80, kita mengalikannya dengan 3,3. Nah, 3,3 dikali dengan 1,903 hasilnya 6,27. Ditambah 1 sama dengan 7,27 dan dapat dibulatkan menjadi 7. Cara yang keempat yaitu panjang kelas. Dengan rumus P sama dengan J merupakan jangkauan dan J per K. K-nya itu adalah banyak kelas. Nah, jangkauan ini hasilnya tadi 64 dan banyak kelasnya ini tadi 7. Jadi 64 per 7. Hasilnya 9,142 sama dengan 10. Cara yang kelima yaitu interval kelas. Di mana di interval kelas ini kita mencari batas atasnya dengan menggunakan rumus batas bawah ditambah P dikurang 1. P-nya ini merupakan panjang kelas. Nah, setelah kita menemukan panjang kelasnya itu tadi, kita kurangi dengan nilai 1. Panjang kelasnya tadi kan 10, jadi kita kurangi dengan 1. Setelah kita kurangi, hasilnya kan 9. Jadi 35 ditambah 9 sama dengan 44. Cara yang keenam yaitu mencari tepi kelas, tepi bawah dan tepi atas. Yang pertama kita harus mencari tepi bawahnya dulu dengan menggunakan rumus BB batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya itu tadi 35 dikurang 0,5, jadi hasilnya 34,5. Setelah kita mendapatkan hasil tepi bawah, kita akan mencari tepi atasnya. Nah, untuk mencari tepi atas kita menggunakan rumus BA ditambah 0,4, di mana BA-nya ini tadi 44, terus ditambah dengan 0,5, hasilnya sama dengan 44,5. Nah, setelah itu kita buat dalam tabel distribusi supaya kita memudahkannya dalam bentuk histogram seperti pada gambar berikut ini. Setelah kita menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi, kita akan menyajikannya juga dalam bentuk diagram batang atau histogram seperti pada gambar di samping. Lanjut pada soal yang nomor keempat, masih tentang penyajian data dalam bentuk histogram. Tadi pada soal nomor 3 kita telah menyajikan data dalam bentuk histogram, dan biar lebih paham lagi, mari kita menyelesaikan soal berikutnya. Jadi bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Di sana adalah satu soal. Di sana terdapat data nilai siswa yang dibuat secara acak. Nah, bagaimana cara kita membuat data tersebut dalam bentuk histogram? Pertama, kita harus urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, biar lebih mudah nantinya. Kemudian setelah itu kita tentukan banyak datanya. Teman-teman bisa hitung pada gambar yang terlihat di samping ini. Di sana datanya ada, mari kita hitung sama-sama, ada 40 jumlahnya. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah banyak data, kita mencari nilai jangkauannya atau disimbolkan dengan J. Bagaimana cara mencari nilai jangkauannya? Itu dengan rumus X max dikurang X minimal. Artinya jumlah paling tinggi dikurangi dengan jumlah paling rendah. Jadi jumlah paling tingginya adalah angka 70 dan yang paling rendahnya adalah angka 35. Jadi 70 dikurangi 35 hasilnya adalah 35. Kemudian kita cari nilai banyak kelas atau disimbolkan dengan simbol K. Jadi caranya yaitu kita menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyak data. Banyak datanya tadi adalah 40. Jadi 1 tambah 0,33 log N-nya tadi adalah, bagaimana cara kita menentukan logaritma dari 40 itu? Biasanya kita menggunakan kalkulator. Jadi bisa teman-teman cari sendiri di kalkulator. Log dari 40 itu adalah 1,60. Jadi 1,60 dikali 3,3 tambah 1 hasilnya adalah 6,28. Nah, karena banyak kelas ini kita membutuhkan angka yang bilangan bulat, maksudnya kita bulatkan dia ke atas. Biasanya kalau sesuai dengan matematika kita bulatkan ke bawah karena di bawah 6,5, tapi
banyak buku yang menjelaskan bahwa itu harus diterangkan atau dibuatkan ke atas karena untuk mencegah kehilangan data. Jadi kita buatkan saja 6,28 jadi 7. Kemudian berikutnya kita cari nilai panjang interval kelas. Caranya yaitu P sama dengan J per K. J adalah nilai jangkauan dan K-nya adalah panjang kelas. Jadi nilai jangkauan tadi 35 dan panjang kelasnya adalah 7. Jadi 35 banding 7. Hasilnya adalah 5. Kemudian setelah itu kita buat dulu dalam bentuk tabel frekuensi. Biar lebih mudah nanti memindahkannya dalam bentuk histogram. Caranya kita buat dulu 3 kolom tabel. Kolom yang pertama kita isi dengan nilai, yang kedua kita isi dengan batas atas dan batas bawah, dan yang kolom yang ketiga kita isi dengan kolom frekuensi. Kemudian setelah kita membuatnya dalam bentuk tabel frekuensi seperti tadi, kita pindahkannya dalam bentuk data histogram. Caranya yaitu kita buat dulu garis lurus mendatar. Di situ kita isi dengan nilainya tadi ada bisa teman-teman lihat di batas bawah. Yang pertama tadi ada 34,5. Begitu juga dengan yang seterusnya kita isi garis lurus mendatar tadi. Kemudian kita buat lagi garis tegak lurus. Di garis tegak lurusnya kita isi dengan frekuensi. Frekuensinya tadi bisa teman-teman lihat di tabel ada 5, 6, 7 dan 4. Jadi kita isi di situ tabel frekuensinya. Kemudian bagaimana cara kita membuat histogramnya atau diagram batangnya? Bisa teman-teman perhatikan di 34,5 di situ frekuensinya adalah 5. Jadi kita buat gambaran seperti di samping, kita tarik batangnya sampai ke angka frekuensi yang kelima. Begitu juga yang seterusnya. Biar lebih jelas lagi teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Nah, demikian saja penjelasan tentang masalah 4 atau soal yang keempat. Selebihnya kami kembalikan pada moderator. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.